Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kali ini kita akan membahas tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan pendeta Nasrani. Nah, jadi kisahnya begini. Saat Nabi menginjak umur 12 tahun, pernah sewaktu-waktu Abu Talib ingin pergi ke negeri Syam untuk mengurusi urusan dagang. Biasanya Nabi Muhammad ini selalu pemalu, tidak banyak meminta dan menuntut kepada pamannya. Namun, khusus pada hari itu, Nabi Muhammad sampai bergantung di baju pamannya, Abu Talib, dan tidak mau melepaskan apabila tidak diajak pergi bersama dengan pamannya. Abu Talib pun heran karena tidak pernah Muhammad berperilaku seperti ini sebelumnya. Bahkan biasanya anak ini selalu pemalu dan tidak pernah banyak meminta. Lalu ia bermusyawarah dengan istrinya. Tidak pernah sebelumnya Muhammad seperti ini. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Pasti ada sesuatu di balik perilakunya saat ini. Maka setelah bermusyawarah, akhirnya Nabi Muhammad diajak oleh pamannya pergi ke negeri Syam bersama kafilah dagangnya. Dalam perjalanan ke Syam, tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Basra, kafilah ini melewati sebuah gereja, dan di sana ada satu pendeta bernama Bahira. Jadi, Bahira ini memang lagi menunggu informasi tentang adanya nabi terakhir. Dia sering melihat-lihat dari jendela setiap kafilah dagang yang ia perhatikan satu persatu, terutama kafilah yang berasal dari Jazirah Arab. Secara kebetulan, dengan izin Allah, lewatlah kafilahnya Abu Talib. Dan kafilah ini memang agak berbeda dengan kafilah pada umumnya. Ketika kafilah Abu Talib lewat, terdapat awan yang menaunginya. Berbeda dengan kafilah-kafilah lain, padahal matahari lagi terik-teriknya. Tanpa disengaja, kafilah Abu Talib ini istirahat di sebelah gereja. Dan terdapat pohon-pohon kurma di sana, seolah seperti menundukkan daun-daunnya ke arah kafilah Abu Talib. Pendeta itu heran ketika ia memperhatikannya. Lalu ia mengutus seseorang untuk menanyakan dari mana asalnya kafilah itu berada. Setelah ia tahu bahwa kafilah itu datang dari Jazirah Arab, tepatnya di kota Makkah. Lalu Bahira menyuruh pelayan-pelayan gereja untuk menghidangkan makanan terbaik yang ada di dalam gereja. Lalu mengundang kafilah itu masuk ke gereja untuk makan bersama. Ringkas cerita, masuklah mereka semua untuk makan. Dan pada saat kafilah ini masuk ke dalam gereja, yang ditinggalkan di luar hanyalah Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak boleh masuk karena tradisi orang Arab zaman dahulu adalah aib jika anak kecil ikut makan bersama orang dewasa. Nanti setelah orang dewasa makan, barulah anak kecil dapat makan. Ketika mereka sedang makan, Bahira memperhatikan satu persatu wajah orang-orang di dalam kafilah itu. Karena mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu ciri-ciri dari nabi terakhir, mulai dari bentuk wajahnya, alis, mata, dan hidungnya, serta
serta jalur nasabnya semua jelas tertulis di dalam kitab mereka. Namun, setelah memperhatikan semua orang di kafilah itu, tidak ada tanda-tanda kenabian yang muncul dari diri mereka semua. Maka Bahira pun kebingungan. Harusnya ada orang dengan tanda-tanda kenabian di dalam kafilah ini. Lalu ia pun bertanya, apakah ada orang di dalam kafilah kalian yang tidak ikut makan bersama kalian? Mereka pun menjawab, ada satu anak kecil di depan yang kami suruh menjaga barang kami. Kata Bahira, bolehkah saya menemuinya? Mereka pun mempersilahkan Bahira untuk bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat semua orang di kafilah itu sedang asik makan, Bahira pun keluar untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi sedang asik duduk di bawah pohon. Lalu Bahira pun memanggil Nabi. Dia berkata, "Hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Biarlah barang dari kafilahmu dijaga oleh orang-orang dari gerejaku." Lalu mereka berdua masuk ke dalam ruangan dari gereja itu. Sebelum bertanya, Bahira tahu mengenai dua patung di Makkah, yaitu Lata dan Uzza, yang luar biasa dikultuskan di Makkah pada zaman itu. Jadi, bila orang bersumpah dengan nama patung itu, pasti tidak akan berbohong. Pasti semua orang di Makkah, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, pasti mengenal dengan nama patung itu, dan mereka akan ketakutan jika mendengar dua nama patung itu. Lalu Bahira pun bertanya, "Hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lata dan Uzza." Lalu apa jawaban Nabi saat itu? Saat itu Nabi masih kecil, berumur 12 tahun. Maka Nabi pun menjawab, "Jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu, karena aku sangat membencinya. Aku tidak suka dengan patung itu." Bahira pun makin penasaran. Lalu ia memperhatikan wajahnya, mulai dari matanya, alisnya, dan hidung Nabi Muhammad SAW. Ternyata ciri-ciri Nabi terakhir ini sebenarnya sudah disebutkan secara rinci di dalam kitab Taurat dan Injil. Allah mengatakannya di dalam Al-Quran dengan arti sebagai berikut. Orang-orang ahli kitab itu, terutama Yahudi dan Nasrani, betul-betul mengetahui Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya, karena terperinci di dalam kitab-kitab mereka. Lalu Bahira memperhatikan kembali Nabi Muhammad SAW. Wah, semua ini yang disebutkan di dalam kitab Injil ada padanya. Namun, ia masih bimbang karena tidak boleh sembarangan dalam menilai Nabi terakhir. Harus dengan ilmu yang matang serta dibedah secara detail dan terperinci. Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan, jadi di setiap nabi itu punya tanda kenabian, yaitu sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Lalu Bahira berkata, "Hai anak kecil, apakah engkau akan mengizinkan bila aku ingin melihat punggungmu?" Nabi pun berkata,
Ia mempersilahkan jika engkau ingin melihatnya. Dibukalah oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Bahira melihat tanda itu, lalu ia menciumnya dan mengatakan, "Engkaulah orangnya." Jadi, pada saat itu, Bahira membawa Nabi Muhammad SAW ke dalam ruangan makan yang sedang ditempati oleh kafilah Abu Talib. Lalu ia berkata, "Siapa walinya dari anak ini?" Bahira bertanya tentang walinya, bukan orang tuanya. Namun Abu Talib menjawab, "Saya ayahnya." Bahira lalu berkata, "Tidak mungkin engkau ayahnya. Anak ini ayahnya mati saat ia masih 6 bulan di dalam perut ibunya, dan ibunya pun meninggal pada saat ia berumur 6 tahun, dan ia dirawat dan dididik oleh kakeknya sampai ia berumur 8 tahun. Dan kalau engkau benar kerabatnya, engkau adalah pamannya." Abu Talib pun kaget. "Dari mana Anda tahu itu semua? Semua yang engkau katakan adalah benar." Lalu ia berkata, "Kami temukan dalam kitab kami yang membahas tentang nabi terakhir. Ketahuilah, keponakan engkau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Dan jika orang-orang Yahudi tahu bahwa ia dari keturunan bangsa Arab, maka pasti mereka akan membunuhnya, sebagaimana mereka mencoba membunuh Isa alaihissalam. Karena jika mereka tidak suka dengan ketentuan Allah, maka mereka akan menolaknya. Karena ketahuilah, para nabi sangat banyak yang diutus untuk Bani Israel. Jika mereka mengetahui nabi terakhir bukan dari keturunan Ishak, namun terdapat dari keturunan Ismail, maka demi Allah, mereka tidak akan pernah ridho dengan ketentuan tersebut. Maka saran saya, jangan bawa ia pergi ke negeri Syam, tapi bawalah ia pulang kembali ke kota Makkah sesegera mungkin. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibawa kembali ke kota Makkah pada saat itu juga. Nah, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih untuk kamu yang mendengarkan hingga akhir video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian di video ini. Dan kepada Allah, saya mohon ampun yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.